Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 405, akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-6 Sistem Informasi Akuntansi yang terdiri dari bab 8, 9, dan 10. Bab 8 ini kita akan membahas tentang pengendalian untuk keamanan informasi. Bab 9 akan membahas pengendalian kerahasiaan dan privasi, dan bab 10 akan menjelaskan tentang pengendalian integritas pemrosesan dan ketersediaan. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Edustira Masuli absen 1. Perkenalkan, nama saya Askar Ikhtiar Al-Asja, nomor absen 4. Nama saya Aulianisa Adia Ganeswari. Halo, saya Ridwan Rashid, nomor absen 31. Untuk mencapai sistem yang reliable atau dapat diandalkan, maka kita harus memperhatikan 5 poin, yaitu keamanan sebagai fondasi dari sistem yang reliable, yaitu akses ke sistem dan data dikendalikan dan dibatasi untuk pengguna yang sah. Selanjutnya ada kerahasiaan. Data organisasi yang sensitif harus dilindungi. Yang ketiga ada privasi. Informasi pribadi tentang mitra dagang, investor, dan karyawan harus dilindungi. Yang keempat ada integritas pemrosesan. Data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otorisasi yang tepat. Dan yang terakhir ada ketersediaan. Artinya sistem dan informasi harus selalu tersedia. Keamanan merupakan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Manajer harus memilih respon yang tepat untuk menangani ancaman keamanan, yaitu dengan menerima, menurunkan, membagi, atau menghindari. Ada security life cycle. Step pertama yaitu mengetahui ancaman apa yang sedang dihadapi oleh organisasi dan respon yang akan dilakukan. Step kedua, membuat peraturan serta mengkomunikasikannya ke seluruh anggota. Step ketiga, manajer berinvestasi pada security tools untuk menurunkan ancaman ke tingkat yang diinginkan. Dan step yang keempat yaitu mengamati serta mengevaluasi efektivitas dari keamanan organisasi secara berkala. Defense in depth dan model keamanan informasi berbasis waktu. Defense in depth adalah penggunaan berbagai lapisan pengendalian untuk menghindari sebuah poin kegagalan. Model keamanan berbasis waktu adalah penggunaan kombinasi perlindungan preventif, detektif, dan korektif. Model keamanan berbasis waktu efektif apabila waktu yang diperlukan seseorang untuk menerobos pengendalian atau preventif organisasi itu lebih besar daripada waktu yang diperlukan untuk mendeteksi serangan tersebut dan waktu untuk merespon serangan tersebut. Langkah-langkah dasar yang dilakukan penjahat untuk menyerang sistem informasi. Yang pertama, melakukan pengintaian. Biasanya, perampok bank tidak langsung merampok target mereka, melainkan mereka mempelajari terlebih dahulu targetnya. Lalu yang kedua, mengupayakan rekayasa sosial atau social engineering, yaitu menggunakan tipuan atau trik yang ditujukan kepada anggota organisasi tersebut, sehingga penyerang dapat mendapatkan akses masuk dalam sistem. Contohnya dengan phishing. Yang ketiga adalah memindai dan memetakan target. Jika social engineering gagal, maka penyerang harus membobol sistem tersebut sendiri. Karena itu, dia harus menentukan titik mana yang akan diserang. Dan yang keempat, penelitian. Setelah menemukan titik yang lemah, maka dilakukanlah research atas software yang digunakan untuk mencari celah masuknya. Yang kelima adalah mengeksekusi serangan, dan yang keenam adalah menutupi jejak. Cara mengendalikan serangan. Cara mengendalikan serangan ada 3, yaitu preventif, detektif, dan korektif. Preventif terdiri dari people, process, IT solution, physical security, change control, and change management. Lalu, detektif control terdiri dari log analysis, intrusion detection system, penetration testing,
dan continuous monitoring. Sementara di corrective control ada CIRT, CISO, dan patch management. People. Untuk melakukan langkah pencegahan, maka diperlukan pengendalian terhadap SDM organisasi, yaitu dengan cara penciptaan sebuah budaya, yaitu budaya sadar keamanan. Budaya diciptakan tidak hanya dengan mengkomunikasikannya, tetapi juga dengan mencontohkannya. Lalu yang selanjutnya adalah pelatihan. Pelatihan diadakan supaya pegawai dapat memahami cara untuk mengikuti kebijakan keamanan organisasi, seperti jangan pernah membuka email dari seseorang yang tidak kita kenal, lalu selalu menggunakan aplikasi yang sudah disetujui, lalu yang ketiga, jangan pernah membagikan password, dan yang terakhir adalah melindungi laptop dan handphone mereka. Proses. Untuk pencegahan, dibutuhkan sistem yang ketat terkait proses masuk ke dalam sistem tersebut, yaitu dengan pengendalian akses pengguna. Autentikasi, yaitu proses verifikasi identitas seseorang atau perangkat yang mencoba untuk mengakses sistem. Tanda bukti yang dapat digunakan untuk memverifikasi identitas seseorang ada 3, yaitu sesuatu yang mereka ketahui, seperti kata sandi atau PIN, sesuatu yang mereka miliki, seperti kartu, lalu karakteristik fisik atau perilaku, atau biometric identifier, seperti sidik jari atau pola tulisan. Ada multifaktor autentikasi, yaitu menggunakan lebih dari satu jenis tanda bukti. Contohnya, dibutuhkan password serta scan kartu untuk bisa mengakses data tertentu. Lalu juga ada multimodal autentikasi, yaitu menggunakan berbagai tanda bukti dari jenis yang sama. Contoh, memerlukan sidik jari dan pengenalan suara untuk dapat mengakses sistem tertentu. Bagian selanjutnya dari pengendalian akses pengguna adalah otorisasi. Otorisasi dilakukan setelah adanya autentikasi. Otorisasi adalah proses memperketat akses pengguna terotorisasi atas bagian spesifik sistem dan membatasi tindakan-tindakan apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan. Cara kerjanya yaitu dengan menciptakan matriks pengendalian akses, di mana sistem tersebut akan melakukan uji kompatibilitas yang mencocokkan tanda bukti autentikasi pengguna dengan matriks pengendalian akses. IT Solution. Yang pertama ada pengendalian anti-malware. Malware dapat menyerang dan menghancurkan informasi serta memberikan akses yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian terhadap malware ini. Yang kedua ada pengendalian akses jaringan, yaitu mengamankan seluruh jaringan perusahaan dan cara untuk masuk ke jaringan tersebut. Yang ketiga ada pengendalian perangkat lunak dan peralatan. Ada 3 bagian yang harus diperhatikan. Yang pertama, konfigurasi endpoint. Endpoint dapat dibuat lebih aman dengan mengubah konfigurasinya dibandingkan dengan konfigurasi awal atau defaultnya. Yang kedua ada manajemen akun pengguna. Perusahaan harus berhati-hati dalam menjaga akun-akun pegawainya, apalagi akun yang memiliki akses yang tidak terbatas. Lalu yang ketiga ada desain perangkat lunak. Software harus didesain untuk mengecek kembali setiap input yang masuk, seolah-olah input tersebut tidak dapat dipercaya, sebelum melakukan proses yang lebih jauh. Lalu yang langkah terakhir adalah enkripsi, yaitu langkah terakhir yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak diinginkan. Physical security, yaitu membatasi jumlah akses masuk pada setiap tempat yang berisi data penting perusahaan. Semakin sensitif data yang tersimpan, maka akses masuk ke tempat tersebut harus dibatasi seminimal mungkin. Lalu selanjutnya ada change control and change management. Perusahaan secara berkala mengganti sistem informasinya mengikuti alur bisnis dan juga mengikuti perkembangan teknologi. Walaupun dilakukan pergantian sistem yang baru harus menunjukkan hasil yang lebih baik daripada sistem yang sebelumnya. Perusahaan yang menerapkan ini mampu menyelesaikan masalah lebih cepat dari sebelumnya karena sebelumnya dia sudah berpengalaman.
dan juga mampu mengidentifikasi akses yang tidak diinginkan lebih cepat. Langkah detektif. Yang pertama ada analisis log. Analisis log adalah proses pemeriksaan log untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. Log sendiri adalah rekaman atau catatan atas segala aktivitas yang dilakukan. Dengan menganalisa log kita secara berkala, kita dapat mengetahui segala macam aktivitas yang tidak normal. Lalu yang kedua ada sistem deteksi gangguan atau intrusion detection system. Sistem deteksi gangguan adalah sebuah sistem yang menghasilkan sejumlah log dari seluruh lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk melewati firewall. Kemudian menganalisis log-log tersebut sebagai tanda atas gangguan yang diupayakan atau berhasil dilakukan. Yang ketiga ada pengujian penetrasi. Uji penetrasi adalah upaya terotorisasi untuk menerobos ke dalam sistem informal organisasi. Biasa perusahaan meminta tim audit internal ataupun pihak ketiga untuk membobol sistem mereka. Dengan begitu perusahaan dapat mengetahui kelemahan dari sistem keamanannya. Lalu yang selanjutnya adalah pengawasan berkelanjutan, yaitu dengan melakukan pengawasan secara berkala untuk mendeteksi hal-hal aneh yang terjadi pada sistem. Langkah koreksi. Yang pertama ada Computer Incident Response Teams. CIRT merupakan sebuah tim yang bertanggung jawab untuk mengatasi insiden keamanan utama. CIRT tidak hanya terdiri dari staf IT saja, melainkan juga harus melibatkan manajemen operasi, karena terkadang respon yang dibutuhkan mempengaruhi ekonomi perusahaan. Tahapan yang dilakukan CIRT, yang pertama, pemberitahuan adanya masalah, yang kedua, penahanan masalah, yang ketiga, pemulihan, dan yang keempat, tindak lanjut. Selanjutnya ada Chief Information Security Officer atau CISO. CISO bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penilaian kerentanan dan risiko dilakukan secara teratur, serta audit keamanan dilakukan secara periodik. Lalu yang ketiga ada manajemen patch. Semakin besar dan kompleks suatu program, maka memungkinkan adanya lebih banyak kerentanan. Bahkan, apabila software tersebut dijamin aman 99%, masih terdapat 1% untuk diretas. Oleh karena itu, perusahaan secara berkala mengupdate software tersebut dengan patch. Patch adalah kode yang dirilis oleh pengembang perangkat lunak untuk memperbaiki kerentanan tertentu. Implikasi keamanan virtualisasi dan cloud. Sekarang, banyak organisasi yang telah menerapkan virtualisasi dan cloud computing untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mereka. Virtualisasi yaitu menjalankan berbagai sistem secara bersamaan pada satu komputer fisik. Sementara, komputasi cloud adalah menggunakan sebuah browser untuk mengakses perangkat lunak, menyimpan data, perangkat keras, dan aplikasi dari jarak jauh. Kemajuan teknologi ini memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan. Contohnya, dengan virtualisasi, mampu memangkas biaya hardware karena physical komputer yang digunakan lebih sedikit. Sedangkan di cloud computing, daripada perusahaan membeli, menginstal, memaintenance aplikasi untuk setiap pengguna, lebih baik perusahaan membeli satu kopi, lalu menginstalnya di server terpusat, lalu memberikan browser untuk mengakses aplikasi tersebut ke setiap penggunanya. Di sisi lain, ada dampak buruk yang ditimbulkan, yaitu naiknya potensi ancaman yang ada. Apabila komputer yang melakukan virtualisasi diserang, maka data yang terancam sangatlah banyak, karena komputer tersebut menjalankan banyak sistem secara bersamaan. Begitu juga dengan cloud computing. Apabila cloud servernya diretas, maka data yang dicuri adalah data seluruh perusahaan. Kesimpulannya, baik virtualisasi dan cloud computing memiliki sisi positif dan negatif, tergantung bagaimana perusahaan mampu melakukan proses preventing, detecting, dan correcting. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bab 9 yang berjudul pengendalian kerahasiaan dan privasi. Di bab 9 ini, kita akan membahas yang pertama tentang menjaga kerahasiaan, yang kedua privasi, dan yang ketiga
adalah enkripsi. Kekayaan intelektual seperti rencana strategis, rahasia dagang, informasi biaya, dokumen legal, dan peningkatan proses harus dijaga kerahasiaannya karena merupakan keunggulan kompetitif dan kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Ada 4 tindakan dasar untuk menjaga kerahasiaan atas informasi sensitif, sebagaimana disajikan dalam skema di bawah ini. Yang pertama adalah identifikasi dan klasifikasi informasi. Yang kedua, melindungi kerahasiaan dengan enkripsi. Yang ketiga, mengandalkan akses terhadap informasi sensitif. Dan yang terakhir adalah pelatihan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi letak informasi disimpan dan orang yang mengaksesnya. Contohnya, sistem otomatisasi pabrik berskala besar pada perusahaan manufaktur harus dilindungi karena memuat instruksi yang memberikan keunggulan biaya maupun kualitas produk. Langkah kedua adalah mengklasifikasi informasi untuk organisasi berdasarkan nilainya. Enkripsi adalah cara untuk melindungi informasi dalam lalu lintasnya melalui internet. Pengendalian autentifikasi dan otorisasi dasar perlu dilengkapi dengan pengendalian akses digital atau fisik tambahan. Ada 6 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, IRM, Information Rights Management, merupakan software yang menawarkan kemampuan tidak hanya untuk membatasi akses terhadap file atau dokumen tertentu, tetapi juga merinci tindakan-tindakan seperti read, copy, download, dan sebagainya. Yang kedua, DLP, Data Loss Prevention, merupakan software yang bekerja seperti program antivirus secara terbalik, yaitu mengeblok pesan-pesan keluar, email, atau pesan lainnya yang mengandung kata atau frasa kunci yang terkait kekayaan intelektual atau data sensitif lain yang ingin dilindungi organisasi. Yang ketiga, Digital Watermark, merupakan kode yang melekat dalam dokumen yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mengidentifikasi informasi rahasia yang telah diungkapkan. Yang keempat, menjalankan screensaver yang terlindungi dengan kata sandi otomatis setelah beberapa menit tidak aktif. Yang kelima, menghancurkan secara fisik media magnetik dan optik yang pernah digunakan untuk menyimpan data yang sangat sensitif. Yang terakhir, penggunaan firewall virtual untuk mempersempit akses di antara mesin-mesin virtual berbeda yang berdampingan dengan server fisik yang sama. Pelatihan kepada pegawai memuat materi. Yang pertama, jenis informasi yang dapat mereka bagikan dan informasi yang perlu dilindungi. Yang kedua, cara melindungi data rahasia, seperti cara menggunakan perangkat lunak enkripsi, pentingnya selalu logout dari aplikasi, menggunakan screensaver yang terlindungi dengan kata kunci, cara membuat kode untuk laporan yang merefleksikan bahwa laporan berisi informasi penting, himbauan agar tidak meninggalkan laporan yang berisi informasi sensitif di meja kerja. Yang terakhir, pelatihan penggunaan email, chat, dan blog dengan semestinya. Selanjutnya, kita masuk ke privasi. Perbedaan utama prinsip privasi dengan prinsip kerahasiaan adalah bahwa prinsip privasi lebih berfokus pada perlindungan informasi pribadi mengenai pelanggan, pegawai, pemasok, atau rekan bisnis. Pengendalian untuk melindungi privasi sama dengan pengendalian yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan. Di sini kita akan membahas 3 subjek, yaitu pengendalian privasi, permasalahan privasi, dan regulasi privasi dan prinsip-prinsip privasi yang diterima secara umum. Pengendalian privasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengidentifikasi jenis, letak, dan orang yang memiliki akses informasi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, enkripsi. Yang ketiga, pengendalian akses. Untuk melindungi privasi, organisasi harus menjalankan program data masking, yaitu program data yang mengganti informasi pribadi dengan nilai-nilai palsu. Yang terakhir, pelatihan pegawai tentang cara mengelola dan melindungi informasi pribadi yang didapat dari pelanggan. Permasalahan privasi yang sering ditemui
ada dua, yaitu yang pertama, spam. Spam adalah email yang tidak diinginkan yang mengandung periklanan maupun konten serangan. Spam mengurangi manfaat efisiensi karena volume spam melebihi banyaknya sistem email dan juga merupakan sumber banyaknya virus. Yang kedua, pencurian identitas, yaitu penggunaan tidak sah atas informasi pribadi seseorang demi keuntungan pelaku. Ada 10 regulasi privasi dan prinsip-prinsipnya yang diterima secara umum. Yang pertama, manajemen. Organisasi perlu membuat prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi informasi pribadi pelanggan, serta membuat pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya. Yang kedua, pemberitahuan. Organisasi memberikan pemberitahuan mencakup jenis informasi yang dikumpulkan, alasan pengumpulan, dan bagaimana informasi digunakan. Tentang kebijakan dan praktik pengumpulan privasi pada saat atau sebelum organisasi mengumpulkan informasi dari pelanggan. Yang ketiga, pilihan dan persetujuan. Organisasi harus menjelaskan pilihan-pilihan yang disediakan kepada para individu, serta mendapat persetujuannya sebelum mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi mereka. Opt-out merupakan kebijakan dasar di Amerika Serikat yang mengizinkan organisasi untuk mengumpulkan informasi pribadi pelanggan, kecuali jika pelanggan secara terang-terangan keberatan. Opt-in merupakan kebijakan di Eropa di mana organisasi tidak dapat mengumpulkan informasi pribadi pelanggan, kecuali jika pelanggan secara terang-terangan mengizinkan. Opt-in juga direkomendasikan oleh GAAP di Amerika. Yang keempat, pengumpulan. Organisasi hanya boleh mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan privasinya. Permasalahan yang perlu diperhatikan adalah cookie. Cookie adalah sebuah file yang diciptakan oleh sebuah situs web dan disimpan dalam hard drive pengunjung. Cookie menyimpan informasi mengenai siapa pengguna tersebut dan tindakan yang telah dilakukan pengguna di situs tersebut. Yang kelima, penggunaan dan retensi. Organisasi harus menggunakan informasi pribadi pelanggan hanya dengan cara yang telah dideskripsikan pada kebijakan privasi dan menyimpan informasi tersebut hanya selama informasi tersebut digunakan untuk memenuhi tujuan bisnis yang sah. Yang keenam, akses. Organisasi harus memberikan individu kemampuan mengakses, meninjau, memperbaiki, dan menghapus informasi pribadi yang tersimpan mengenai mereka. Yang ketujuh, mengungkapkan kepada pihak ketiga. Organisasi harus mengungkapkan informasi pribadi pelanggan hanya untuk situasi dan cara yang sesuai dengan kebijakan privasi organisasi, serta hanya mengungkapkan kepada pihak ketiga yang menyediakan tingkatan perlindungan privasi yang sama. Yang kedelapan, keamanan. Organisasi harus menggunakan berbagai pengendalian preventif, detektif, dan korektif untuk membatasi akses terhadap informasi pribadi pelanggan. 9. Kualitas. Organisasi harus menjaga integritas informasi pribadi pelanggannya dan menggunakan prosedur yang memastikan informasi tersebut secara wajar. Terakhir, ke-10. Pengawasan dan penegakan. Organisasi menugaskan pegawai untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan privasi, memverifikasi secara periodik bahwa pegawai patuh, dan membuat prosedur guna merespon komplain pelanggan dan proses penyelesaiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti, yang disebut dengan plain text, menjadi sebuah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti, atau ciphertext. Sedangkan kebalikan dari proses enkripsi adalah dekripsi, yaitu sebuah proses pembalikan yang mengubah ciphertext menjadi plain text. Seperti inilah proses dari enkripsi. Yang pertama, plain text itu akan dienkripsi menjadi ciphertext dengan melibatkan kunci dan algoritma enkripsi. Kemudian, untuk proses dekripsi, agar ciphertext tersebut kembali ke plain text untuk bisa dibaca, kita memerlukan kunci yang sesuai dan melibatkan algoritma dekripsi. Lalu, faktor apa yang mempengaruhi kekuatan enkripsi?
Yang pertama, panjang kunci. Kunci yang lebih panjang akan membuat enkripsi lebih kuat. Yang kedua, algoritma enkripsi. Jenis algoritma yang digunakan untuk mengkombinasikan plain text dan kunci itu penting. Algoritma yang rumit belum tentu tidak bisa dirusak. Kekuatan algoritma dilihat dari fakta bahwa algoritma tersebut telah teruji dan didemonstrasikan untuk menahan serangan penebakan paksaan. Yang ketiga, kebijakan untuk mengelola kunci kriptografi. Kunci harus disimpan secara aman dan dilindungi dengan pengendalian akses yang kuat. Dengan cara 1. Tidak menyimpan kunci kriptografi di dalam browser atau file lain yang dapat diakses oleh pengguna lain. 2. Menggunakan sandi yang kuat dan panjang untuk melindungi kunci. Ada dua jenis sistem enkripsi itu. Yang pertama, enkripsi simetris atau enkripsi kunci privat. Enkripsi ini adalah enkripsi yang menggunakan satu kunci yang sama untuk mengenkripsi plain text dan mendekripsi ciphertext. Penerima informasi dan pengirim akan memegang satu kunci yang sama untuk proses pertukaran data di dalam jaringan komputer. Jadi, sebelum si penerima data melakukan dekripsi ciphertext, si pengirim data harus membagikan private key-nya kepada penerima. Jenis yang kedua adalah enkripsi asimetris atau enkripsi dengan kunci publik. Enkripsi ini menggunakan dua kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan proses dekripsi, yaitu satu kunci publik dan satu kunci privat. Kunci publik tersedia untuk siapapun, sedangkan kunci privat dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pemilik dari sepasang kunci tersebut. Baik kunci publik dan privat dapat digunakan untuk mengenkripsi, tetapi hanya salah satu kunci yang dapat digunakan untuk mendekripsi. Enkripsi ini dikenal dengan istilah end-to-end encryption. Keunggulan dari enkripsi simetris adalah dari segi kecepatannya. Dia jauh lebih cepat, sedangkan kekurangannya adalah memerlukan kunci terpisah bagi siapapun yang ingin berkomunikasi, juga harus menemukan cara yang aman untuk membagikan kunci rahasia dengan pihak lain. Sedangkan enkripsi asimetris memiliki keunggulan, siapapun dapat menggunakan public key untuk berkomunikasi dengan kita. Yang kedua, tidak perlu menyimpan kunci untuk setiap pihak yang akan berkomunikasi. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk membuat tanda tangan digital yang legal. Sedangkan kekurangannya adalah dari segi kecepatan, ia jauh lebih lambat. Selanjutnya adalah hashing. Hashing adalah proses mengubah plain text dengan segala ukuran dan menciptakan sebuah kode singkat yang disebut dengan hash. Hashing ini berbeda dengan enkripsi. Perbedaan yang pertama adalah hashing bersifat satu arah, atau tidak dapat dibalik. Sebuah hash tidak mungkin diubah kembali menjadi plain text asli. Hal ini berbeda dengan enkripsi yang dapat didekripsi. Kemudian perbedaan yang kedua adalah hashing selalu menghasilkan hash yang panjangnya tetap, tanpa melihat ukuran plain text asli. Sedangkan enkripsi selalu menghasilkan ciphertext dengan ukuran yang sama dengan plain text asli. Selanjutnya, tanda tangan digital. Tanda tangan digital digunakan untuk transaksi bisnis secara digital supaya terjadi non-repudiation. Non-repudiation adalah menciptakan persetujuan yang terikat secara hukum yang tidak dapat ditolak secara unilateral oleh kedua belah pihak. Pembuatan tanda tangan digital merupakan proses dengan dua langkah. Pembuat dokumen terlebih dahulu menghasilkan sebuah hash dari dokumen dan kemudian mengenkripsi hash tersebut menggunakan kunci private-nya. Hash terenkripsi yang dihasilkan merupakan sebuah tanda tangan digital yang memberikan penjaminan atas dua hal penting. Yang pertama, bahwa salinan sebuah dokumen atau file belum diubah. Dan yang kedua, siapa yang menciptakan versi asli dari sebuah dokumen atau file digital tersebut. Sertifikat digital dan infrastruktur kunci publik. Sertifikat digital adalah dokumen elektronik yang mengandung kunci publik milik entitas dan menerangkan identitas pemilik kunci publik tersebut. Sertifikat digital diterbitkan oleh sebuah organisasi yang disebut dengan otoritas sertifikat.
sedangkan sistem untuk menerbitkan sepasang kunci publik dan privat, serta sertifikat digital terkait disebut dengan infrastruktur kunci publik. Mengenkripsi informasi saat informasi melintasi internet akan menciptakan sebuah virtual private network atau VPN. Dinamakan demikian karena ia menyediakan fungsionalitas sebuah jaringan aman yang dimiliki secara privat tanpa biaya limit telepon yang dibebankan dan perlengkapan komunikasi lainnya. Penggunaan perangkat lunak VPN untuk mengenkripsi informasi saat melintasi internet akan menciptakan saluran komunikasi privat, seringkali disebut dengan tunnel, yang dapat diakses hanya oleh pihak-pihak yang memiliki kunci enkripsi dan dekripsi yang sesuai. Terdapat dua jenis dasar VPN. Salah satu jenisnya menggunakan sebuah browser, mengenkripsi lalu lintas dengan SSL. Dan jenis yang kedua adalah menggunakan IPsec, sebuah versi dari protokol IP yang memasukkan enkripsi ke dalam proses penciptaan paket IP. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang pengendalian integritas pemrosesan dan ketersediaan. Prinsip integritas pemrosesan dari Trust Service Framework menyatakan bahwa sebuah sistem yang dapat diandalkan adalah sistem yang menghasilkan informasi yang lengkap, tepat waktu, dan valid. Berikut adalah tabel aplikasi pengendalian untuk integritas pemrosesan. Dimulai dari tahap proses input, pemrosesan, dan yang terakhir yaitu proses output. Di dalam tabel ini juga dijelaskan bahwa terdapat ancaman atau resiko yang dihadapi pada tiap-tiap prosesnya. Nah, untuk mengatasi ancaman serta resiko dari tahap-tahap tersebut, kita harus melakukan pengendalian. Nah, untuk yang pertama ini, kita akan membahas tentang pengendalian input. Pengendalian input dapat berupa bentuk desain, pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber, serta yang terakhir yaitu pengendalian entry data. Bentuk desain sendiri terdiri dari satu, dokumen sumber pre-numbering secara berurutan, dan yang kedua, sebuah dokumen turnaround. Tujuan dari dokumen sumber pre-numbering secara berurutan yaitu untuk meningkatkan pengendalian dengan memperbolehkannya untuk memverifikasi bahwa tidak ada dokumen yang hilang. Dan yang kedua yaitu sebuah dokumen turnaround yang merupakan catatan atas data perusahaan yang dikirimkan ke pihak eksternal, kemudian dikembalikan oleh pihak eksternal tersebut untuk selanjutnya diinput ke sistem. Contohnya yaitu utility bill. Bentuk pengendalian input yang kedua yaitu pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber. Dokumen sumber yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus dibatalkan. Namun, pembatalan ini bukan berarti pembuangan, sehingga dokumen tersebut tidak dapat dengan sengaja atau secara tidak jujur dimasukkan ulang ke dalam sistem. Dalam pengendalian entry data, terdapat tambahan entry data pemrosesan batch yang terdiri dari satu, prompting, dan yang kedua, closed loop verification. Dan yang terakhir dalam pengendalian input adalah pengendalian entry data. Pengendalian entry data sendiri terdiri dari 9 bagian. Yang pertama yaitu field check, yang menguji apakah karakter pada sebuah field adalah jenis yang tepat. Yang kedua ada sign check, yang fungsinya untuk memverifikasi apakah data pada sebuah field memiliki tanda aritmatika yang sesuai. Yang ketiga ada limit check, fungsinya yaitu menguji sejumlah numerik terhadap nilai tetap. Yang keempat, range check, fungsinya untuk menguji apakah sebuah file atau item data berada pada batas terendah dan tertinggi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, size check, untuk memastikan bahwa data input sesuai dengan field ditentukan. Yang keenam,
ada completeness check atau tes yang fungsinya adalah untuk memverifikasi bahwa seluruh data yang diperlukan telah dimasukkan. Yang ketujuh ada validity check, yaitu membandingkan kode ID dengan nomor rekening dalam data transaksi dengan data serupa di dalam file induk untuk memverifikasi bahwa rekening tersebut ada. Yang kedelapan ada reasonable check, yaitu sebuah pengecekan edit dari kebenaran logis hubungan pada item data. Yang terakhir yaitu check digit verification, yang merupakan menghitung ulang sebuah check digit untuk memverifikasi bahwa kesalahan entry data belum dibuat. Yang kedua yaitu tahap pemrosesan. Dalam tahap ini, ancaman atau resiko yang dihadapi yaitu kesalahan dalam output dan data yang tersimpan. Untuk itu, bentuk pengendaliannya dapat berupa pencocokan data, label file, total batch, pengujian saldo cross-footing dan saldo nol, mekanisme menulis perlindungan atau write protection, pemrosesan database, dan pengendalian integritas. Yang terakhir yaitu pengendalian output. Pengendalian output terdiri dari 1. Pemeriksaan pengguna terhadap output. Pengguna harus memeriksa output sistem untuk memverifikasi bahwa outputnya masuk akal, lengkap, dan pengguna adalah penerima yang dituju. Yang kedua yaitu prosedur rekonsiliasi. Secara periodik, seluruh transaksi dan pembayaran sistem lainnya harus direkonsiliasi untuk laporan pengendalian, laporan status atau pembaruan file, dan lain-lain. Rekening buku besar juga harus direkonsiliasi dengan rekening buku besar pembantu secara teratur. Yang ketiga adalah rekonsiliasi data eksternal. Total database harus direkonsiliasi secara periodik dengan data yang dikelola di luar sistem. Dan yang terakhir yaitu pengendalian transmisi data yang terdiri dari checksum dan bit paritas. Checksum sendiri adalah sebuah pengendali transmisi data yang menggunakan sebuah hash dari sebuah file untuk memverifikasi ketepatannya. Dan yang bit paritas yaitu sebuah bit ekstra yang ditambahkan ke sebuah karakter digunakan untuk mengecek transmisi. Selanjutnya, tujuan dan pengendalian utama ketersediaan. Tujuan yang pertama, untuk meminimalkan risiko penghentian sistem. Pengendalian utamanya, pemeliharaan preventif, toleransi kesalahan, lokasi dan desain pusat data, pelatihan, manajemen patch, dan perangkat lunak antivirus. Tujuan yang kedua adalah pemulihan yang cepat dan lengkap serta pelanjutan operasi normal. Pengendalian utamanya ada prosedur backup yang terdiri dari backup inkremental, yang hanya melibatkan penyalinan item-item data yang telah berubah sejak backup parsial terakhir. Dan yang kedua ada backup diferensial yang menyalin seluruh perubahan yang dibuat sejak backup penuh terakhir. Kemudian ada Disaster Recovery Plan atau DRP, yaitu sebuah rencana untuk mengembalikan kemampuan TI sebuah organisasi akibat kejadian pusat datanya dihancurkan. Dan ada Business Continuity Plan atau BCP, sebuah rencana yang menspesifikasikan cara merangkum tidak hanya operasi TI, tetapi seluruh proses bisnis akibat terjadinya kerusakan besar. Prosedur backup sebuah organisasi, DRP dan BCP merefleksikan jawaban manajemen terhadap dua pertanyaan fundamental. Yang pertama, seberapa banyak data yang akan diciptakan ulang dari dokumen sumber dan berpotensi kehilangan? Jawaban manajemen untuk pertanyaan ini menentukan recovery point objektif, tujuan titik pemulihan organisasi yang merepresentasikan jumlah maksimum atas data yang dimiliki organisasi untuk dimasukkan kembali atau berpotensi hilang. RPO secara berkebalikan berkaitan dengan frekuensi backup. Semakin kecil RPO yang dikehendaki, semakin sering backup dibuat. Kemudian pertanyaan yang kedua, seberapa lama organisasi dapat berfungsi tanpa sistem informasi? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan Recovery Time Objective atau RTO, tujuan waktu pemulihan organisasi yang merupakan waktu
waktu maksimum yang dapat ditoleransi untuk mengembalikan sebuah sistem informasi setelah sebuah bencana. Jadi, RTO merepresentasikan jangka waktu yang akan diupayakan organisasi untuk berfungsi tanpa sistem informasinya.